Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Azam Syahrianto dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, mata kuliah Public Speaking. Dalam 7 menit ke depan saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Kita Mau, Tuhan Mau. Kajian ini bersumber dari jurnal tentang takdir dalam Al-Quran, halaman 21, tentang pembahasan takdir. Seperti ini. Ilmu akan menjadikan seseorang lebih pandai dalam menjaga diri dan tidak mudah putus asa. Di zaman sekarang, perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat menjadikan sebagian besar manusia sibuk dan berlomba-lomba mengumpulkan materi. Mereka meninggalkan hal-hal yang sifatnya spiritual, sehingga kondisi jiwa seseorang terkadang rapuh, kering, dan tidak tahan terhadap ujian hidup. Sedikit-sedikit yang keluar dari mulutnya adalah keluhan, dan tidak sampai di situ saja, hatinya pun sangat mudah untuk dipenuhi rasa benci, dengki, dan iri hati. Sedikit saja masalah yang muncul, bukannya dicari solusinya, akan tetapi yang terjadi adalah saling menyalahkan. Inilah akibatnya jika seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pertama kali menemui peristiwa yang tidak kita sukai, kita mungkin akan langsung mengeluh dan bahkan sampai menghujat. Kita merasa bahwa kita berada di jalur yang salah, jalur yang tidak kita inginkan. Namun sebenarnya kita tidak tahu bahwa boleh jadi dalam sebuah peristiwa yang tidak kita sukai, malah sebenarnya itu baik bagi kita. Dan sebaiknya pula, mungkin saja hal-hal yang kita sukai ternyata itu tidak baik bagi kita. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang nyata maupun yang saling tersembunyi pun Allah tahu, sedangkan kita manusia tidak mengetahui. Allah berfirman di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dan ada hubungannya juga dengan surat Al-A'la dari ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang artinya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, yang menentukan kadar atau masing-masing, dan memberi petunjuk. Dan setiap muslim pasti akan mengenal Nabi Yusuf. Betapa tidak, Nabi Yusuf adalah salah seorang di antara Nabi Allah yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran, dalam satu surat khusus yang juga bernama Yusuf. Kisah Yusuf ini merupakan kisah terpanjang yang diceritakan secara berurutan di dalam Al-Quran dan dalam satu surat penuh. Saat seseorang membaca bagaimana perjuangan Nabi Yusuf menghadapi berbagai macam cobaan, mulai dari dibuang oleh saudara-saudaranya, masuk ke dalam penjara, hingga kemudian Allah mengangkatnya
kepada derajat yang tinggi, maka betapa takjubnya seseorang akan rencana indah Allah tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tema kita mau tua mau. Semoga bermanfaat bagi yang melihat dan bagi yang mendengar. Syukran kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.